Halo teman-teman geospasial, apa kabar kalian semuanya? Dan di video kali ini kita akan belajar dasar-dasar GIS, khususnya terminologi dalam GIS. Pertama, kita kenal dengan Maps Document. Ini merupakan format penyimpanan atau format file dalam S3 ArcGIS, ArcMap, dan ini nanti di dalamnya kita akan menggunakan layers-layers untuk mengolah data geospasial. Namun yang perlu diperhatikan, data-data geospasial yang diproses atau diolah di dalam Maps Document ini sifatnya relatif, sehingga penyimpanannya itu tidak dijadikan satu dengan Maps Document ini, tapi hanya merujuk ke lokasi penyimpanan data geospasial yang diproses di dalamnya. Selanjutnya ada layers. Layer-layer ini merupakan bagian atau salah satu fitur tumpukan-tumpukan data geospasial di dalam ArcMap yang nantinya bisa bertumpuk dan sifatnya itu mirip layer-layer yang ada di Photoshop atau di Corel, dan ini mempermudah kita untuk melakukan geoprocessing. Selanjutnya ada titik, garis, dan polygon, di mana titik ini merupakan titik saja jika di dalam ArcMap, dimensionless dia. Meskipun begitu dia ada memiliki nilai koordinat untuk ditempelkan di permukaan peta atau permukaan data geospasial yang diproses bersamaan dengan titik-titik ini. Selanjutnya ada garis, di mana garis ini merupakan sambungan dari beberapa titik, di mana potongannya juga itu disebutnya vertex atau tekukan-tekukan garis itu adalah vertex-vertexnya. Dan yang terakhir ada polygon. Kalau garis ini tadi bentuknya terbuka, tidak nyambung antar titik awal dan titik akhir. Kalau polygon dia ada areanya, sehingga titik akhir dan titik awalnya itu berada di titik yang sama. Lalu ada shapefiles, ini merupakan spesifik S3 format, jadi dari S3, dan dia sifatnya atau tipe datanya adalah vektor. Dan vektor atau fitur merupakan sebuah format data geospasial. Kalau tipe data yang sudah kita bahas di video sebelumnya itu ada data vektor dan data raster, dimana kalau vektor ini ya kumpulan titik-titik saja yang nantinya akan diproses oleh komputer untuk ditampilkan. Dan di dalam ArcMap formatnya adalah shapefiles, dan tipe geometrinya ini ada titik, garis, dan polygon, sehingga semuanya ini akan memiliki yang disebut dengan tabel atribut, tabel yang mengisi atau berisikan record-record fitur-fitur yang ada di dalam data geospasial itu ya. Jadi nanti ada polygon misalkan yang merepresentasikan area kelurahan. Kalau kita klik polygonnya, dia akan memiliki data yang disimpan dalam tabel atribut. Nanti kita bahas sekalian demo. Dan juga ada raster dan citra. Kalau raster sudah kita bahas sebelumnya, bentuknya adalah grid-grid, di mana tiap sel-sel itu akan memiliki digital value yang merepresentasikan apapun. Misalkan merepresentasikan ketinggian sebuah wilayah gitu. Dan bedanya dengan citra ini umumnya dia composite value-nya. Sebagai contoh, citra Landsat atau foto udara dia memiliki multiple value dari RGB atau red, green, blue, sehingga disebutnya juga RGB composite gitu. Nanti kita lihat sekalian di ArcMap-nya. Dan juga ada geoprocessing tools yang mempermudah kita untuk mengolah data-data geospasial menggunakan tools-tools yang disediakan. Dan kalaupun nggak ada, kita juga bisa kok bikin sendiri. Yang terakhir adalah geodatabase, di mana geodatabase ini merupakan tempat penyimpanan secara umum. Ada file geodatabase, ada personal geodatabase, dan juga ada SQLite geodatabase, atau juga ada PostgreSQL dengan PostGIS, itu juga bisa. Tapi dalam tutorial ini kita akan bahas menggunakan geodatabase yang disediakan oleh S3 ArcMap saja. Sekarang bagaimana tampilannya di aplikasi ArcMap? Oke, tadi kita sudah bahas banyak hal ya. Ada Maps Document, Layers, titik dan garis, dan polygon. Ada shapefiles juga, vektor dan fitur, tabel atribut, raster dan citra, geoprocessing tools, dan juga geodatabase. Sekarang kita buka dulu di bagian ArcMap-nya ini. Kalau kalian baru buka, kalian bisa membuat ini, klik file, pojok kiri atas, lalu new. Nanti akan muncul tampilan window ini untuk membuat Maps Document yang baru. Ada template yang sudah disediakan seperti standard page size, architectural page size, ISO seperti yang sering kita lihat. Ada format A3, A4, A0 dan seterusnya. Ada format layout atau page size ANSI, dan juga ada format-format layout yang lainnya yang
yang sering kita pakai ini biasanya di Indonesia itu lebih umum kalau laporan menggunakan A3, area sekitaran ya maksimal 5 hektar lah. Itu bisa digambarkan di kertas A3 dengan skala 1:1000. Itu seringkali untuk proyek-proyek yang ada hubungannya dengan engineering. Dan di sini di bawahnya ada keterangan lokasi tempat template-template ini disimpan. Selanjutnya di bawah juga ada geodatabase untuk maps ini. Biasanya langsung diarahkan ke default geodatabase dan lokasi penyimpanannya itu ada di Documents ArcGIS Default GDB. Coba ya kita lihat dari Windows Explorer isinya apa. Kalau dari Explorer isinya pasti akan aneh-aneh seperti ini teman-teman. Tapi kalau kita baca menggunakan ArcMap isinya tidak seperti ini. Coba kita lihat di katalog di kanan ini ya, di panel kanan. Isinya apa? Tidak ada isinya karena kita belum mengisi data-data apapun di geodatabase tersebut. Selanjutnya di bagian kiri di table of contents ini ada layers atau layer-layer, ini data frame sebenarnya tapi dikasih nama layer. Kita juga bisa ganti kok namanya, harusnya bukan layers, misalkan data utama. Di dalam data frame ini nantinya akan ada layers-layer yang bisa ditumpukkan. Sebagai contoh seperti ini teman-teman. Ini saya punya jalan di Bandung. Saya masukkan. Ini saya menggunakan menu plus ini. Ini adalah add data. Lalu ada data titik kita tambahkan. Lalu ada data. Ini ada data citra. Coba kita tambahkan salah satu. Nah seperti ini teman-teman. Lalu juga ada data raster murni, misalkan seperti ini, yang single value saja. Nah di bagian kiri ini juga ada value yang ditampilkan, terendahnya adalah min 30, tertingginya adalah 2537. Apa itu? Ini adalah data digital elevation model. Kalau kita lihat ya dengan tombol I di bagian atas ini, kalau kita klik nilainya adalah 746, di mana tiap pixel itu merepresentasikan ketinggian di dunia nyata dalam standar tertentu pastinya ya. Nah, yang tadi kita bahas ada data raster dan juga ada data vektor. Centroid ini bentuknya titik, geometrinya adalah titik dan dia adalah data vektor atau kita bisa sebutnya feature. Makanya di sini data type-nya adalah shapefiles, feature class, dan lokasi penyimpanannya ada di sini. Lalu ada coordinate system seperti ini. Lalu kalau kita lihat yang garis nih, kita klik kanan properties. Lebih kurang sama teman-teman karena dia adalah shapefiles, tapi geometry type-nya dia adalah line, lokasi penyimpanannya tempat tertentu, dan sistem koordinatnya ada Geographic Coordinate System WGS 84 dengan datum WGS 84 juga. Lalu bedanya dengan raster, kalau raster yang tadi hitam putih ini adalah Digital Elevation Model, saya downloadnya dari USGS, link downloadnya ada di deskripsi. Ini merupakan data raster yang tiap selnya itu memiliki value yang single saja, yang merepresentasikan ketinggian di dunia nyata. Ya ini misalkan pixel value-nya 735, ketinggian di tempat itu adalah 735 apa gitu ya. Dalam hal ini meter. Bisa juga mungkin feet, kaki, inci, dan seterusnya. Kalau kita buka file citra, ini raster juga, tapi dia composite value. Kalau kita klik, nah dia ada red, green, dan blue. Coba kita klik kanan, yang gambarnya RGB ini, yaitu citra Landsat area Bandung ini, Bandung dan sekitarnya, tidak hanya kota Bandung saja. Kita lihat ini teman-teman di source-nya, jumlah baris dan kolomnya ini ada bandnya ada 3, cell size-nya 30,30 ya, berarti 30 kali 30 dalam hal ini meter. Dan seterusnya yang bisa kita baca dari source ini, property, pen source, ada propertiesnya dan ada value-nya apa. Selanjutnya kita buka yang raster yang satunya lagi, DEM. Kita lihat propertiesnya. Ya seperti ini teman-teman, number of bands-nya hanya 1, cell size-nya seperti ini. Ini ukuran selnya, ini sangat kecil sekali.
Dan informasi lainnya yang bisa kita baca juga dari layer properties di panel source atau di tab source ini ada property dan value-nya. Nah, dari sini kita juga bisa menggunakan geoprocessing tools yang biasa diakses dari atas ini. Ada gambar merah ini, Arc Toolbox. Seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan beberapa fungsi-fungsi geospasial seperti ini, seperti mengekstrak, mengklip, mengoverlay, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Dan juga ada tabel atribut yang bisa kita lihat dengan cara mengklik kanan file geospasialnya atau layer geospasialnya. Kita klik atribut tabel. Nah, tabelnya seperti ini teman-teman. Coba ya saya matikan dulu layer-layer yang lain. Ini adalah data atribut dari layer centroid ini. Ini merupakan titik-titik tengah dari poligon-poligon kelurahan yang ada di Bandung. Coba saya nyalakan file tempat saya mengenerate atau asal saya mengenerate titik-titik centroid ini, yaitu kelurahan di Bandung. Nah, seperti ini teman-teman, bisa dilihat titik-titiknya ini pas di tengah-tengah poligon. Saya mengenerate dari poligon ini untuk mendapatkan titik-titik pusat dari masing-masing poligon tersebut. Dan selanjutnya di bagian atribut tabel juga akan lebih kurang sama seperti ini. Ini kelurahan Bandung. Nah, ini saya klik di bagian kanan. Kalau saya nih di FID 1 di tabel atributnya sudah terselect atau selected. Nama kecamatannya Panjelekan, nama kelurahannya Cipadung Wetan. Kalau kita klik di dalam fiturnya ini, di data frame-nya ini juga kepilih atau terselected. Kalau kita ganti ya, nyoba nomor 3. Tuh, dia akan ganti di fitur yang lain. Lalu ada data garis yang juga memiliki tabel atribut teman-teman. Ini datanya saya download dari servernya OSM. Coba saya matikan layer yang lain dulu. Kalau saya klik ini Jalan Punawarman, Highway Secondary. Ada data-data yang lainnya. Tiap kali saya klik ini, yang terpilih adalah barisnya atau recordnya. Di mana tiap record ini memiliki value-value di selnya ini sesuai dengan field yang di atasnya ini. Kalau saya pilih yang di atas, dia akan terpilih di field atau di kolom itu semuanya. Kalau di samping, hanya terpilih record itu saja. Coba ya kita lihat. Salah satu kita klik kanan di bagian record ini, kita zoom to. Nah, nanti kita akan diarahkan ke lokasi jalan ini atau garis yang sudah saya pilih ini. Di sini nama garis yang saya pilih atau data atribut yang saya pilih dari sebuah line yang ada di data frame ini adalah Jalan R.E. Marta Dinata. Terus juga ada informasi dari field yang lainnya yang bisa kita peroleh. Oh, sudah mentok other text. Jadi di sini average speed-nya sekian, punya lajur jalan sekian, one way, yes. Kayaknya R.E. Marta Dinata. Oke, coba ya. Bagi yang tahu area Bandung pasti tahu ini. Ini area dari arah Unisba di bawah ini atau dari arah Ciamplas. Kita nyalakan base map-nya dari tombol yang di atas ini, panah bawah, add base map, lalu pilih base map-nya. Prosesnya agak lama, kita tunggu sejenak. Oke teman-teman, base map-nya sudah muncul. Ini secara online dari servernya Esri World Imagery. Kalau teman-teman yang biasa tinggal di Bandung memahami area atau situasi di Bandung, ini adalah BEC atau Bandung Electronic City. Yang kanan ini adalah Bandung Indah Plaza. Dan tadi Jalan R.T. Marta Dinata yang saya pilih itu ada di sini. Ini makanya satu arah. Sedangkan R.E. Marta Dinata yang di kanan ini atau Jalan Riau ini dua arah ya. Dan kita lihat kelurahannya. BEC itu ada di Kelurahan Babakan Ciamis, kecamatannya Sumur Bandung. Ini kok kelurahan Cibenying ya? Agak aneh, nama fieldnya dia ada di kecamatannya Cibenying atau kelurahan Cibenying ini. Tapi ya begitulah. Ini mungkin ada beberapa data yang kurang pas. Tapi kalau lihat dari informasinya ini nama kecamatannya adalah Sumur Bandung. Dan kelurahannya Babakan Ciamis. Buat teman-teman yang di Bandung mungkin bisa kasih informasi kenapa datanya agak aneh seperti ini. Silahkan tulis di kolom komentar supaya kita juga bisa belajar bareng-bareng.
sampai sini saya rangkum lagi. Hari ini kita belajar tentang Maps Document. Ini ada seperti ini. Di dalam Maps Document itu kita akan memiliki layer-layer, di mana layer itu tersimpan di bagian data frame di sini, yang tadinya namanya layers. Ada tumpukan-tumpukan layer geospasial yang bisa dimasukkan di sini, teman-teman. Selanjutnya di dalam Maps Document itu kita bisa melakukan geoprocessing dibantu dengan Arc Toolbox yang bisa dibuka atau diakses dari menu Arc Toolbox di atas ini. Dan kita akan memiliki jenis-jenis Arc Toolbox yang sudah dibuatkan oleh Esri. Selanjutnya data-data yang bisa diproses ada data vektor dan data raster, di mana data vektor itu juga bisa sesekali disebut fitur, dan format data vektor yang sering umum digunakan dalam ArcMap adalah shapefiles, dan tipe data atau tipe geometri dari data vektor adalah titik, garis, dan poligon seperti ini. Semua data itu akan memiliki tabel atribut, bahkan data raster sekalipun, tapi secara default biasanya belum ada. Kita juga bisa menggenerate data atributnya, tapi perlu diingat teman-teman, kalau misalkan tadi data raster yang single value seperti ini, satu sel single value seperti data digital elevation model, di mana tiap-tiap sel ini merepresentasikan ketinggian di dunia nyata. Kalau saya klik di sini ya, nah ini nilai 731, coba sebelahnya, nah ini 684, ini ketinggian di dunia nyata 684 meter. Tapi kalau kita menggunakan data yang composite RGB gini, multiple value, kita akan memiliki banyak value seperti ini. Nah, tabel atribut data raster ini tidak per pixel, tapi per value yang memiliki nilai yang sama, nanti akan memiliki tiap-tiap record. Coba ya, saya contohkan data ini sudah saya proses menggunakan ArcPy, di mana ArcPy itu kita aksesnya dari geoprocessing, Python. Kita proses di sini teman-teman, import ArcPy, lalu ArcPy.build attribute table management, kita buka. Filenya adalah S07E107 ini. Terus kita koma override. Kita enter, tunggu sampai geoprocessingnya selesai. Ini adalah bahasa Python yang sudah dibuat oleh ArcGIS yang bisa kita akses seperti ini. Ini untuk membuild raster attribute table. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Coba kita klik kanan. Sekarang dia ada akses menu open attribute table. Kalau kita buka, value-nya seperti ini. Jadi value min 10 atau elevasi min 10 ada 162 pixel jumlahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Coba ya, area ketinggian 700-an, 600 sampai 700 tuh rata-rata di Kota Bandung. Nah, makanya ada banyak sekali di sini. Nah, ini udah saya pilih ya tadi. Coba ya, saya pencet ini menu di bawahnya ini, show selected records. Yang saya select hanya ini saja. Di bagian data frame-nya ini sudah muncul yang terselect rata-rata di tengah-tengah Kota Bandung. Saya tempelkan data yang lain. Nah, ini kan area tengah-tengah Kota Bandung, atau mungkin ini daerah selatan Kota Bandung. Yang elevasinya rata-rata tadi sekitar 659 sampai 682 meter. Jumlah pixel-pixelnya seperti ini. Dan terakhir kita bisa menyimpan semua data ini dalam bentuk atau dalam geodatabase. Coba ya kita simpan dalam geodatabase. Caranya bisa seperti ini teman-teman. Misalkan data Centroid ini kan lokasi awalnya saya simpannya ada di C, User Irsyad Documents Data Tutorial Centroid. Sekarang saya coba simpan di geodatabase. Kita bisa klik kanan, pilih yang data, export data, kita masukkan ke geodatabase. Nah, di sini default geodatabase-nya, misalkan pusat poligon kelurahan di Bandung. Seperti ini teman-teman, tinggal ekspor saja, dia akan tersimpan di geodatabase dan ArcMap-nya akan menawarkan apakah mau ditampilkan di sini. Kalau yes, dia akan muncul. Nah, ini kalau kita klik kanan, kita lihat properties-nya.
lokasinya sudah ada di dalam geodatabase. Makanya data type-nya sekarang jadi file geodatabase feature class. Beda dengan yang tadi, ini adalah shapefiles feature class gitu ya. Jadi cara membedakannya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kita simpan, tadi dia akan menyimpan file-file ini lokasi relatifnya. Tadi saya klik yang kelurahan atau jalan di Bandung, lokasinya ada di sini. Kalau misalkan file aslinya di dalam data tutorial ini jalan di Bandung, saya rubah misalkan jadi XXSX, saya enter, dia nggak mau karena masih dipakai. Tapi kalau misalkan tidak dipakai, harusnya kita bisa mendelete-nya. Coba kita save dulu, kita close atau kita exit. Coba sekarang kita rename nama folder ini jalan di Bandung, kita ganti XSX misalkan seperti itu. Lalu kita buka lagi ArcMap-nya. Oke, tampilannya seperti ini, ada recent karena kita sudah pernah membuat file mxd atau format .mxd. Di sini lokasi simpannya. Dokumen ArcGIS tutorial arcmap.mxd dengan default geodatabase dokumen ArcGIS default.gdb. Kita open. Karena tadi ada satu file yaitu jalan di Bandung, kita rubah nama foldernya. Nantinya maps dokumennya tidak berhasil memunculkan data jalan tersebut. Nah, sebagai contoh ini teman-teman sudah muncul data-data yang sudah kita olah di maps dokumen ini yang tampil di data frame di ArcMap-nya ini, tapi di layer jalan di Bandung ini dia tanda seru, artinya tidak bisa dimunculkan di sini. Lokasinya harusnya di sini, tapi ya tidak ada. Kira-kira begitu saja teman-teman. Semoga terminologi tentang GIS ini sudah bisa dipahami. Jadi kita belajar tentang maps dokumen, layers, titik, garis, dan polygon, shapefile, vektor dan fitur, tabel atribut, raster dan citra, geoprocessing tool, dan geodatabase. Sampai di sini, seperti biasa dalam channel saya ini, saya selalu menyampaikan apabila yang saya sampaikan ada kekeliruan atau kesalahan, teman-teman bisa bantu koreksi di kolom komentar sebagai sarana diskusi. Apabila ada sumber-sumber lain yang bisa memperjelas dari penjelasan saya, itu akan sangat membantu juga. Apabila kalian ada, kalian juga bisa share di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya.